Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Zahira Putri, saya dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti raik, dan waran. Definisi pasar modal menurut kamus, pasar modal dan modal adalah pasar yang konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank, tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek seperti jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis. Surat berharga jangka pendek seperti sertifikat, deposito, commercial paper, sertifikat bank atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Pedagang di pasar modal disebut dengan emiten, dan sedangkan pembeli di pasar modal disebut dengan investor. Secara umum, pasar demikian disebut bursa. Sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas. Sejarah pasar modal dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda atau VOC mendirikan bursa efek di Batavia pada tahun 1912. Hanya berselang 2 tahun, bursa efek terpaksa ditutup pada tahun 1914 karena adanya Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1925, bursa efek kembali dibuka untuk membentuk 2 bursa efek baru di Indonesia, yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Sayangnya, kabar menggembirakan ini tidak berlangsung lama karena BEI dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup. Diikuti juga oleh Bursa Efek Jakarta pada 10 Mei 1940. Bursa Efek Jakarta dibuka kembali oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1952. Hingga pada akhirnya, keberadaan Bursa Efek kembali tidak aktif ketika ada program nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1956 sampai 1977. Bursa Efek sudah dibuka kembali pada tahun 1977. Pembukaan Bursa Efek tersebut ditandai dengan adanya emiten pertama, yaitu PT Semen Cibinong. Walaupun begitu, pasar modal saat ini tidak memperoleh tanggapan positif karena undang-undang yang berlaku saat itu banyak membatasi ruang gerak perusahaan. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan deregulasi terkait peraturan perundang-undangan pasar modal untuk mempermudah emiten dan juga investor pada tahun 1987. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta merger dengan Bursa Efek Surabaya yang kemudian berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.
Sampai saat ini, sebanyak 701 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Apabila BEI konsisten dapat mengundang emiten baru sebanyak 25-35 selama 1 tahun, maka diproyeksikan 1.000 emiten dapat tercapai dalam 6-7 tahun ke depan. Dan ini adalah foto gedung Bursa Efek yang sekarang. Pasar modal sendiri terdapat beberapa jenis berdasarkan waktu transaksinya. Pada pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor pemodal oleh pihak penjamin emisi underwriter melalui perantara perdagangan efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Berikut ilustrasi skema transaksi pasar perdana. Investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham PPPS dan melakukan sektor dana ke rekening dana nasabah di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan FPPS, bukti sektor serta identitas diri. Perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek BAE untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE. Lalu di mana kita bisa mendapatkan info tentang transaksi yang berlangsung di pasar perdana? Jadi, perusahaan yang melakukan IPO di pasar perdana harus mempublikasikan tentang harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lainnya yang penting di surat kabar berskala nasional dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk prospektus. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar yang dimana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor satu dengan investor lain. Berikut ilustrasi skema transaksi di pasar perdana. Transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Investor yang ingin membeli saham melakukan perintah pembelian order beli melakukan perusahaan efek di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot, dan harga pembeliannya. Order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan juga bisa dilihat pada sistem pemilik perusahaan efek. Apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah terjadi matching. Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Dalam hal terdapat libur, maka diperhitungkan adalah hari bursa kerja. Tujuan utama dari pasar modal adalah memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan individu untuk memperoleh dan mengalokasikan modal dengan lebih efisien serta mendapatkan akses ke sumber pendanaan jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu fungsi. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi.
Salah satu fungsi pasar modal adalah fungsi ekonomi, dalam artian pasar modal bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok utama, yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal, seperti perusahaan yang ingin berekspansi. Ini memungkinkan aliran modal yang efisien dan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Fungsi keuangan. Pasar modal memberi peluang bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil sesuai dengan jenis investasi yang mereka pilih. Ini berarti pemilik dana dapat mengharapkan pengembalian investasi sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik investasi yang mereka pilih, serta menciptakan potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Selain itu, pasar modal memiliki beberapa manfaat yang menjadikan sebuah elemen penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Berikut manfaat pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, likuiditas. Dan yang terakhir, kenaikan harga saham. Berikut struktur pasar modal. Keliling Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, Bursa Efek Indonesia atau BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, merupakan self-regulatory organization di Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia atau yang dikenal dengan OJK. Pelaku perusahaan modal yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal atau investor.